Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang mungkin melihat presentasi saya kali ini. Jadi kali ini kita akan membahas proof of concept ya atau POC singkatannya dan juga implementation dari protokol TCP/IP ya menggunakan C# nantinya untuk bikin TCP server sama TCP client. Wireshark itu nanti kita akan nge-proof untuk flow datanya, handshake dan sebagainya. Dan juga karena saya pakai Windows, itu tentunya nanti C# akan nge-invoke Winsock ya. Oke. Jadi agendanya di sini adalah kita akan intro dulu ya. Kita akan intro sedikit tentang TCP/IP, lalu kita akan demo membahas tentang proof of concept dan implementation dari TCP/IP di bahasa C#. Nah, tentunya ini nggak hanya vendor lock di C# aja, teman-teman atau Bapak Ibu dosen bisa mencobanya di bahasa lainnya, misalnya C, C++, Java, dan sebagainya. Pokoknya bahasa yang support untuk protokol net ya, AFI net kalau di C, seperti itu. Oke, jadi kita akan introduction dulu. Oke, sebagai mahasiswa semester 4 ya di jurusan D4 Teknik Informatika di Polinema dan tentunya Anda sudah mengikuti kelas Jarkom ya, jaringan komputer baik itu yang teori ataupun yang praktek gitu kan. Nah, mestinya kan Anda sudah tahu bahwa protokol TCP/IP itu adalah part from transport layer ya dan juga connection oriented seperti yang banyak dibicarakan ya di pertemuan yang lalu-lalu gitu kan, lebih reliable daripada UDP protokol untuk sending data. Dia punya header, punya di dalamnya ada sequence number, segmen dan sebagainya, dan juga di situ ada destination and source port-nya. Oke, itu semua Anda tahu ya. Di teorinya Anda paham lah gitu kan. Nilainya kan bagus-bagus kan gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah bisakah Anda mendemokan bagaimana TCP itu bekerja secara real world gitu kan. Nah, kalau ini kan Anda tahu saja. Nah, oke, sekarang Anda disuruh membuktikan nih. Oke, Anda tahu bahwasanya di situ ada header, di situ ada three handshake, di situ ada sequence number. Tapi mana kenyataannya? Nah, jadi tujuan dari presentasi ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan ya atau proof of concept dari implementasi TCP/IP yang selama ini kita pelajari. Nah, tujuannya adalah biar teman-teman semua dan juga saya terutama lebih paham lagi ya, sekaligus nanti bisa mengextend pengetahuannya tentang TCP/IP ke ranah yang lebih advance gitu kan. Ya, biar kita tahu bahwa yang kita anggap tahu sebenarnya kita itu nggak tahu gitu ya. Oke, ini adalah apa ya, semacam gambaran bagaimana TCP/IP itu bekerja, yaitu nanti di bridge menjadi paket, nanti di send dari router, ada source port-nya, ada destination port-nya, lalu dia akan di reassemble lagi paketnya menjadi datanya. Ya itu kan ada yang di oscillator ya. Nah, terus ini adalah three-way handshake ya. Ini sama ini itu teman-teman saya yakin semua sudah hafal betul lah, sudah hebat-hebat kan ya, mahasiswa Polinema kan gitu kan. Nah, tapi ketika disuruh membuktikan ya apakah ini itu beneran terjadi atau enggak, nah itu yang akan kita uh, diskusikan di kesempatan kali ini. Oke. Nah, jadi ya itu tadi ya seperti yang saya mention, tujuan presentasi ini adalah memberikan Anda gambaran nyata bagaimana TCP/IP ya atau TCP aja itu bekerja. Jadi diharapkan Anda akan benar-benar tahu, memahami dan dapat mengextend knowledge Anda tentang network programming ya. Tentunya di ranah software engineering gitu kan. Nah, karena at the end of day gitu kan, banyak sekali protokol yang Anda gunakan, pelajari dan kembangkan yang memang dia itu build on top of TCP/IP gitu ya. Anda dapat mata kuliah PWL, Anda PHP Artisanal Serve itu kan serving HTTP ya di port. Nah, di port 80. Nah, itu kan in top of TCP juga gitu kan. Ada yang kirim email pakai SMTP itu juga in top of TCP. Nah, jadi di sini kita akan prakteknya menggunakan C# seperti yang saya mention tadi, menggunakan TCP/IP server dan juga kliennya, dan juga ada Wireshark ya untuk inspecting TCP/IP datanya atau flow datanya. Oke, langsung saja demo. Ini perkataannya mbah kita semua, Linus Torvald ya. Talk is cheap, show me the code. Nah, oke. Jadi kita akan demo dulu di sini. Oke.
di sini yang ini session si Dadang itu adalah kliennya ya teman-teman semua. Jadi itu ada server portnya ya. Sebagaimana kita tahu, ketika kita mau kirim data dari klien ke server, kita harus tahu tujuan portnya itu di mana. Pertama adalah portnya, yang kedua adalah IP-nya. Ya tentunya IP-nya yang reachable ya, yang nanti akan ditransport dari router ke router. Jika itu IP-nya IP public. Nah, karena di sini cuma demo aja, jadi di sini saya contohkan IP lokal ya, atau 127.0.0.1 atau yang lebih terkenal dengan localhost. Jadi ini nggak perlu dia uh, ditransport ya over router-router seperti yang teman-teman gunakan pas traceroute gitu kan. Nah, di sini saya sederhananya di kode yang bawah ini saya akan mengirimkan data berupa string yang ini yang saya encode, saya ubah menjadi bytes gitu ya. Jadi nanti yang akan dikirim bukan string, bukan HTML, bukan image, tapi sebuah bytes ya yang nanti akan dikirim ya dan dipecah-pecah menjadi data-data paket-paket gitu ya yang nanti di server dia akan dikumpulin lagi ya seperti yang tadi di-mention di sini ya, dia akan di reassemble lagi gitu ya teman-teman semua. Oke. Jadi dia akan di total equate bit-nya berapa gitu ya. Oke. Oke, langsung saja itu untuk penjelasan singkat kodenya. Nanti insya Allah akan saya attach untuk source code-nya ya, source code dan juga di mana saya mendapatkan inspirasi ini. Sebenarnya ada e-booknya. Nanti akan saya share jika teman-teman mau minta, monggo gitu kan. Oke, ini saya start dulu servernya si Cecep. Oke, pakai C Sharp. Kenapa pakai C Sharp? Karena cukup bisa menjangkau low level tapi nggak sesusah C++ ya. Oke, ini si Cecepnya running. Oke, dia running, dia masih listening ya, teman-teman semua. Nah, kita akan buka dulu Wireshark kita. Wireshark di sini digunakan untuk inspecting internet ya, atau flow data yang mengalir di internet gitu. Nggak cuma TCP/IP ya. Kalau teman-teman misalnya pengen mengextend pengetahuannya dan juga misalnya agak gabut, sebenarnya di Wireshark ini juga bisa menginspek VoIP, protokol telepon yang biasa digunakan di WhatsApp gitu ya misalnya, atau juga mungkin GSM gitu ya. Oke, jadi di sini saya akan memilih yang oke. Let's see how about this one ya. No addressesnya ini 127.1.0.1 ya, sesuai yang tadi kita tulis di sini. Nah, ini oke. Kita klik yang ini, adapter for loopback traffic capture ya. Nah, ini servernya sudah running. Dia sudah steady dan dia akan menunggu koneksi di port 77. Nah, oke, sekarang kita coba invoke atau kita request TCP ya ke port 77 dari kliennya. Kita running si Dadang. Oke, Dadang running. Oke, masih ngebuild si Dadang. Oke, let's see. There is no traffic. Belum ada traffic apa-apa. Karena memang dadangnya belum selesai. Nah, oke, ini dadangnya udah jadi DLL file. Oke, so dadang akan nge-invoke si. Nah, ini ya. Jadi di sini kita lihat yang ini yang dadang dia akan nge-send 128 bytes ya, yang mana itu bersumber dari string yang ini. Nah, sedangkan yang server dia akan menerima 128 bytes. Nah, kalau kita lihat di sini, nah inilah yang kita maksud sebagai inspecting TCP IP protokol ya teman-teman semua. Di sini bisa dilihat kalau yang 17026 di sini terkesan random itu adalah destination portnya ya, atau ini requestnya dari mana ke port yang mana. Yang 777 itu kan port dari servernya. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Apakah benar ada three-way handshake di TCP? Nah, kita lihat di sini pertama SYN dari klien ke server. Kita lihat di sini. Nah, ini kan dari klien ya. Ini yang klien, ini ke server. Oke.
Pertama, klien akan request ke server, Sin, gue ngirim nih, kan gitu. Terus server ngebales, Sin plus ACK. Nah, di sini kita lihat, oke, ini dari server ke klien, Sin ACK. Nah, terus si klien ngapain? Oke, klien nge-ACK. Oke, klien nge-ACK. Apakah benar? Oke, benar ya teman-teman semua. Nah, kalau di sini kita lihat, ada beberapa komen yang mungkin terdengar asing ya bagi teman-teman semua. Yang pertama, di sini ada PSH, ya. PSH itu apa? Nanti kita akan lihat juga VIN, ya. Tapi kita akan lihat dulu PSH. Kita inspect dulu di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini ada sebuah kolom yang di sini adalah jumlah datanya itu berapa? 128 bytes. Ya, kalau kita inspect di sini, nah, jadi data yang kita kirim tadi, karena ini ada jumlahnya cuma kecil ya, cuma 128 batch, ya berarti dia cuma satu segmen, gitu ya. Cuma satu ini aja dia dikirim. Tapi dia akan dibagi ke beberapa batch lagi. Nah ini misalnya ya. Nah ini, jadi dia cuma sampai 2 titik. Ini yang terakhir. Ini datanya ya teman-teman semua. Sebenarnya teman-teman bisa nge-extend lagi di sini. Melihat misalnya sequence number-nya berapa, flag-nya ini apa, window size-nya berapa dan sebagainya, atau bahkan checksum ya yang teman-teman pelajari di kelas teori gitu kan, tentang ini checksum, ini sequence number, ini header, bla 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 dan sebagainya. Teman-teman bisa nginspect ini menggunakan Wireshark ya teman-teman semua. Oke, kalau kita lihat di sini kembali ke yang dadang. Nah, kita lihat di sini stringnya sampai apa ya? Oke, sampai 2. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini datanya udah cukup gitu kan, udah bener. Tapi kenapa kok di sini dia dikirim lagi? Nah, di sini dia dikirim lagi, terus di sini dia dikirim lagi, di sini juga dia dikirim lagi. Karena yang ini kalau asumsi dari saya, mohon maaf mungkin keliru. Jadi dia itu cuman ngirim size datanya berapa gitu kan. Push. Oke, ini datanya. Nah, ternyata datanya mungkin tidak reliable ya, karena kan eh, dia ngirim sekali. Kalau TCP seperti yang kita mention tadi, connection oriented, jadi dia benar-benar reliable. Jadi nanti selain dia ngirim data sekali, dia akan ngirim datanya berulang kali dalam bentuk yang berbeda. Tapi nanti tetap akan di reassemble lagi, gitu kan? Karena apa? Karena untuk prevention data loss ya. Data loss di tengah itu di prevention dengan cara apa? Datanya dikecil-kecilin gini, dipotong-potong. Nah, seperti ini. Jadi 32 bytes kan gitu. Ini juga 32 bytes, ini 32 bytes, ini juga 32 batch gitu ya. Jadi datanya dipotong-potong, dikirim, terus misalnya oke ini kurang reliable, dia dikirim lagi, dikirim lagi, dikirim lagi. Nah, sampai ketika kita termination pun, ketika datanya selesai gitu kan. Karena ini kan di-push kan dari sini ke sini. Nah, ini kan di-push back ini. Sorry, sorry. Oke, so ini di-push back lagi ke server gitu kan. Ke klien, mohon maaf. Jadi ini di pushback lagi ke klien karena kliennya itu minta di sini. Nah, ini. Nih. Jadi dia minta kliennya apakah udah bener nih kode apa dataku yang 128 itu kirim. Oh ya bener. Coba periksa, coba periksa, coba periksa. Nah, ketika dia di terminate pun atau alias dia itu udah selesai, kalau di codingan kliennya itu di sini, next stream close ini, dia pun akan memberitahu si server dan juga klien bahwasanya nih si klien ngomong ke server, server aku pengen selesai. Nah kalau tadi kan server dulu yang ngawalin kan, sin, dia minta sin, synchronize dong. Nah sekarang juga kalau dia mau nutup, dia juga minta namanya fin. Fin itu finish gitu ya. Jadi oke udah selesai nih, oke udah selesai, oke di acknowledge, terus tadi nanti nge-send juga fin ACK, di acknowledge lagi, udah selesai gitu ya. Kalau kita scroll ke bawah, ini sudah bukan TCP yang kita destination port dan juga source port yang lain kan gitu. Oke, jadi ini teman-teman semua ya sedikit tentang proof of concept dari TCP IP yang selama ini kita ajari. Jadi kalau teman-teman semua tertarik gitu ya, bisa mendownload Wireshark ya. Di sini bisa inspect GSM, ada ANSI encoding, ada RTP, LTE dan sebagainya dan sebagainya. Alat ini cukup lengkap ya teman-teman semua. Kalau mau itu ada tutorialnya di sini. Kita buka YouTube.
by the minutes. Nah, kalau teman-teman semua googling di sini, ada yang namanya David Bombal. David Bombal, Wireshark. Nah, di sini. Nah, jadi ini ada playlist full ya. Termasuk di sini saya belajarnya dari sini ya, teman-teman semua. Termasuk proof of concept dari three-way handshake dan sebagainya. Itu bisa dipelajari menggunakan si Wireshark ini. Nah, misalnya pengen research tentang cyber security gitu ya. Nah, di sini juga ada. Nah, ini Wireshark VoIP Call Capture and Delay. Jadi kalau teman-teman semua mau nyadap orang telepon juga bisa sih pakai ini. Tapi ya tentunya itu untuk educational purpose ya, jangan dibuat yang macam-macam gitu ya. Jadi oke, itu aja untuk demonya. Mohon maaf mungkin kalau belepotan. Yang mungkin nanti akan dilengkapi di sesi live-nya ya di kelas gitu kan. Oke. Itu tadi sesi demonya. Nah, terus pertanyaannya selanjutnya adalah lu ngapain jam kita tahu TCP IP itu begini tuh buat apa kan gitu kan. Kalau di peribahasa itu kan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang akan digunakan kan, bukan hanya ilmu yang ditahui saja kan gitu. Nah, pertanyaan itu menurut saya adalah pertanyaan yang cukup bagus ya dan patut ditanyakan ketika teman-teman semua mau belajar hal baru nantinya. Nah, oke. Saya akan memberikan sedikit alasan kenapa sih kok kita itu belajar TCP/IP di kuliah. Padahal kan Anda tujuannya kuliah mungkin ingin buat game, ingin bikin website atau AI/ML. Ngapain saya harus ngerti ini? Nah, nih ada beberapa hal yang menarik yang teman-teman bisa coba semua ya. Nah, yang pertama ya, misalnya teman-teman semua ini nanti jadi back end engineer gitu kan. Harusnya teman-teman tahu bagaimana cara kerja sebuah HTTP server, misalnya Nginx, Apache HTTPD, atau mungkin Caddy dan sebagainya. Nah, HTTP itu build on top of TCP/IP. Ya, jadi eh, topiknya, kalau nama topiknya itu adalah socket programming ya teman-teman semua. Jadi memanipulasi jaringan internet, tapi kita menggunakan codingan ya, biasanya low level, pakai C, Golang, atau Rust gitu ya. Nah, juga mungkin nanti kalau teman-teman agak sedikit tinggi lagi, ada yang namanya thread backlog gitu kan. Nah, thread backlog sama socket programming itu adalah resep bagaimana website semacam Google, Tokopedia, atau website yang Anda develop Laravel itu ya, gimana caranya dia bisa menghandle multiple connection secara bersamaan. Ya, Anda bayangin lah, saya nge-request misalnya ke sini, nextteam.id, misalnya ini ya, ini website biasa lah. Nah, apakah untuk orang lain mengakses nextteam.id ini nunggu satu orang lain kelar? Kan nggak juga toh. Nah, jadi gimana caranya dia bisa menghandling multiple user atau concurrent user? Yaitu teman-teman harus paham dulu cara kerjanya TCP ini. Oh, kalau TCP ada SYN. Oh, kalau dia berarti gitu harus ngapain nih biar bisa multiple dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke slide-nya lagi, eh, tiga topik tiga topik di atas adalah pengembangan dari apa yang kita bahas sebelumnya gitu kan. Mungkin terlalu sulit ya teman-teman semua, dan mungkin Anda aja emoh gitu ya melihat gitu kan. Apalagi kalau misalnya kan malam minggu mungkin daripada ngoding enakan main ML gitu kan dan sebagainya. Nah, tapi secara nggak sadar Anda itu udah ngimplementasiin loh sebenarnya di mata kuliah web gitu kan. Karena ada apa? Ada PHP Artisan Serve. Itu sebenarnya adalah Anda nge-open connection HTTP di port 80 yang nantinya diakses oleh si browser kan gitu, atau port yang Anda define sendiri. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar sampai low level gitu kan? Kenapa Anda di semester 2 diajari OS gitu kan? Kenapa Anda di semester ini diajari network gitu? Padahal kan saya ingin jadi CRUD developer gitu kan misalnya. Nah, karena semakin Anda paham bagaimana cara kerja suatu teknologi, semakin Anda dapat mengoptimize teknologi tersebut. Mungkin sekarang kita nggak menghadapi case yang seperti itu. Mungkin Anda nggak akan menghadapi gimana caranya handle 1 juta concurrent user gitu. Tapi ketika Anda misalnya besok kerja di Tokopedia, kerja di Google, kerja di Gojek, yang misalnya sekali promo WIB itu iklannya di TV atau yang belanja mungkin 10 juta orang gitu kan. Ya Anda pastinya harus paham ini kan gitu. Nah, karena Anda kuliah di Polinema, Anda belajar ini supaya Anda dipersiapkan supaya kerja di
siap kerja di tempat-tempat yang memang membutuhkan optimization, bukan hanya basic bikin JRUD dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman semua, monggo. Kebetulan saya juga agak tertarik dengan dunia networking, sysadmin, DevOps dan sebagainya. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman bertanya ya, atau nanti saya yang nanya pas presentasi gitu kan. Itu aja dari saya. Mungkin kedepannya jika ada tugas yang lain akan saya buatkan videonya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.